Oke, ini saya set di kamar saya ya, di kamar saya yang saya bikin studio mini yang kecil-kecil yang apa adanya. Nah, untuk memahami podcast kan sudah banyak nih, beberapa tahun belakangan kan podcast memang digemari. Banyak entertain yang menciptakan podcast. Nah, saya hanya menciptakan podcast yang dapat saya jangkau. Nanti akan bahas apapun, tapi saya usahakan konsepnya seru, menyenangkan, dan juga ada unsur literasinya. Buat teman-teman yang belum, saya sempat searching ya mengenai podcast, bagaimana, karena saking banyak podcast, maka apa yang berbeda nih kayak gitu, apa yang bikin podcast kita bisa berbeda. Jadi kalau teman-teman bikin podcast juga, pastikan teman-teman menemukan ciri khas dari teman-teman sendiri yang itu membuat tidak sama dengan podcast yang ada di YouTube ya maupun platform lain ya, karena podcast itu sendiri bukan dari YouTube sebetulnya. Oke, podcast itu sebetulnya bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu siniar sebetulnya. Kalau kita merujuk singkatan dari podcast sendiri, itu adalah playable on demand, itu dapat diputar di saat yang dibutuhkan. Merujuk dari artikel yang saya baca di sini, podcast pada awalnya memang dirancang untuk dapat diputar pada gadget yang memakai sistem iOS seperti Mac dan juga iPod. Podcast pun semakin populer dari tahun ke tahun dan mencapai puncak popularitasnya di tahun 2007. Jadi podcast itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Dalam sebuah artikel yang dibuat oleh Ben Hamsterly dalam surat kabar The Guardian itu pada tahun 2004. Jadi memang sekitar 2004 itu sudah ada dan baru melejit atau baru populer sekitar tahun 2007. Jadi sudah ada berapa tahun nih, antara 2021 sampai 2007 sudah ada berapa tahun? Ya pokoknya tahun-tahun lah ya. 14 ya, udah ada sekitar 14 tahun ya podcast itu sejak awal mula ada gitu. Nah, podcast itu sendiri adalah rekaman diskusi berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu seperti bisnis, perjalanan yang dapat didengarkan. Jadi sebetulnya itu berupa audio ya sebetulnya, nggak ada wujud atau bentuk visualnya. Itu berupa audio dan direkam membahas suatu topik dan bisa didengarkan kapanpun si user atau si pemakai itu inginkan. Jadi misalkan aku pengen memutar soal bisnis jual beli kroto misalkan, ya aku mencari podcast soal itu dan mendengarkannya. Jadi karena playable on demand, dapat diputar sewaktu-waktu, dapat diputar sesuai dengan kapanpun teman-teman mau, maka yaitu kayak gitu, maka disebutlah podcast. Tapi banyak juga sekarang podcast nggak hanya membahas topik tertentu dengan secara kaku, nggak hanya seperti itu, tapi juga ada kayak obrolan-obrolan itu seiring berkembangnya waktu, biasanya membahas isu-isu yang sedang trending. Nah, pada mulanya podcast ini diciptakan untuk mengembangkan radio ya, bukan mengembangkan juga, tapi untuk memberi bentuk lain dari radio. Kalau radio kan kita mendengarkan seluruh isi atau seluruh konten atau seluruh siaran yang ada tanpa kita inginkan. Misalkan kalau kita hanya ingin mendengarkan soal ternak lele saja, itu nggak bisa kalau di radio, karena ada program khusus dari pihak radionya sana. Jadi kita harus mendengarkan keseluruhan. Tapi kalau podcast kita bisa meminta nih, aku pengen ngapain, aku pengen mendengarkan apa, itu sesuai dengan keinginan kita, bisa dicari, bisa ditemukan sendiri. Jadi lebih fleksibel ya daripada radio. Bukan lebih fleksibel, tapi lebih efisien ya. Saya pikir lebih efisien daripada radio. Oke, podcast itu dari sumber yang saya baca itu ada beberapa tipe ya. Tipe pertama adalah interview podcast. Interview podcast ini merupakan podcast di mana host akan melakukan sesi wawancara kepada tamu atau narasumber yang berbeda setiap episodenya. Jadi memang seperti wawancara gitu ya, yang populer kalau kita cari di mesin pencarian Google, kalau kita cari di search engine podcast, pasti yang pertama muncul adalah Deddy Corbuzier.
Nah itu Deddy Corbuzier itu termasuk salah satu podcast dalam jenis interview. Tapi ada juga nih solo podcast yang merupakan podcast yang dilakukan oleh host sendiri atau bisa diartikan monolog. Jadi memang sendiri. Tujuannya ya cuma berbagi informasi, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Salah satu contoh solo podcast ini adalah podcast Smart Passive Income yang dibawakan oleh Pat Flynn. Itu salah satu contoh solo podcast. Ada lagi nih multi host podcast. Nah, jadi kalau solo podcast tadi 1 orang, kemudian ada interview podcast itu 2 orang, ada multi host podcast. Ini merupakan podcast yang memiliki host lebih dari 1 orang, jadi lebih banyak. Ada 3, ada 4, dan ada 1 kampung ya. Tujuan dari multi host podcast sendiri adalah untuk menawarkan diskusi dan mempunyai pendapat serta perspektif yang berbeda. Tentu saja membahas suatu topik ya, entah topik itu apapun. Untuk mengembangkan diskusi yang lebih menarik ya, biasanya banyaknya orang yang terlibat dalam multi host podcast itu untuk menemukan atau mencari perspektif-perspektif yang sebanyak-banyak mungkin dari narasumber-narasumber yang ada. Jadi lebih ke edukasi, lebih ke informatif dan lain sebagainya. Ada diskusinya lah ya. Nah, salah satu contoh podcast yang cukup berhasil di tipe ini adalah The Fizzle Show. Podcast ini dibawakan oleh Caleb Wojcik, Corbett Bard, dan Case First. Jadi itu ya untuk teman-teman yang ingin podcast, karena sekarang ini platform untuk podcast ini banyak sekali ya. Kalau hanya di audio saja itu ada di Spotify misalnya, terus kemudian ada di Noise, Anchor dan lain sebagainya ya. Kalau ada virtualnya itu ya biasanya di YouTube channel gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin podcast, yang paling diutamakan itu alatnya ya. Alat yang paling diutamakan itu audio sebetulnya. Karena bagaimana pendengar itu bisa mendengarkan kejernihan suara kita, kemantapan suara kita gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin podcast ya maksimalkan audionya. Kalau saya sementara masih pakai clip on ya teman-teman. Audio ini belum, mungkin nanti di suatu waktu. Oke, mungkin itu saja. Teman-teman juga bisa merekomendasikan enaknya mau bikin konten apa, enaknya mau bikin podcast yang bagaimana, membahas topik-topik apa, bisa disalurkan melalui kolom komentar. Klik di video ini, like video ini jika teman-teman menyukainya, dan dislike jika teman-teman tidak menyukainya. Silakan saja, tidak apa-apa. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, baik menonton hanya di awal, hanya di pertengahan, maupun teman-teman yang menonton sampai durasi video ini selesai. Klik subscribe supaya teman-teman bisa dapat mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update konten-konten terbaru dari channel ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tonton video saya yang lain. Aduh, mikur rusak. Ini juga belum jadi.